warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik sahabat Risa, dimanapun Anda berada, kami menyapa. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya hari ini. Dan tentunya juga kami tak lupa menyapa Bapak Ibu dan juga pasien serta pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah sahabat Risa, dimanapun Anda berada, hari ini kita hadir dengan tema yang baru, yaitu tentang superfood. Bukan Superman ya, tapi superfood. Nah, superfood ini yang kita ketahui bahwa ya, sebagai calon orang tua ini, kita harus memberikan nutrisi yang baik bagi calon buah hati kita. Bahkan calon buah hati ini diharapkan sebagai penerus bangsa, yaitu generasi emas. Nah, tentunya kita harus memberikan yang terbaik bagi si buah hati ini harus sejak dalam kandungan. Dan salah satu kunci penting dalam menciptakan generasi yang emas itu adalah dengan superfood. Nah, di sini kita akan membahas dan juga mendapatkan sharing-sharing langsung bersama ahli gizinya. Kita sapa bersama-sama, tidak kenal ya, tidak kenal apa tidak lupa. Pasti tentunya tidak asing dengan beliau ini. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Mini Dian Pasitasari, MSc, SPGK Konsultan. Assalamualaikum Dr. Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter Gita? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bagaimana kabarnya Dokter? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Baik Dokter, bulan Januari ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Gizi Nasional. Ya Dokter ya. Tidak jauh-jauh dengan nutrisi. Betul. Ya Dokter ya. Dan kita ini di acara ASI akan membahas tentang superfood dulu nih Dok. Ini lagi beken juga nih Dok, memang masalah superfood, bukan Superman ya Dok. Ternyata makanan juga ada yang disebut tingkat superfood. Nah mungkin sahabat Risa perlu tahu juga Dok, apa yang dimaksud dengan superfood. Apakah benar-benar makanan ini tuh sangat super atau hanya sekedar tren-tren belaka saja gitu Dokter? Silahkan Dokter Widian. Baik. Superfood ya memang akhir-akhir ini semakin ngetren begitu ya. Kalau dulu kita para ahli itu mengenal sebagai istilah functional food. Jadi food itu kan makanan. Jadi functional food itu makan itu kita nggak sekedar enak, nggak sekedar kenyang, tapi bahwa makan itu juga memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Entah itu mencegah penyakit tertentu gitu ya, atau sebagai terapi. Dengan kita makan, kita juga membuat badan kita yang sakit ini menjadi lebih sehat. Nah, terus semakin belakangan berkembang ini muncul istilah superfood yang terutama oleh pihak industri, pihak media sosial, yang itu relatif sama dengan yang tadi functional food. Makanan kalau yang kita konsumsi itu memberikan manfaat kesehatan yang lebih dibandingkan makanan-makanan yang lain gitu. Baik Dokter, sebenarnya sama aja gitu ya Dokter ya, cuma kandungannya nih ya Dokter ya, apa yang bisa dikatakan dengan superfood ini mungkin ya nanti akan kita bahas. Nah Dok, kenapa kalau misalkan kita bicara tentang nutrisi ibu hamil nih Dok, itu nutrisi pada ibu hamil itu sangat penting bagi pembentukan generasi emas. Nah sebenarnya emang pengaruhnya nutrisi ini apa sih Dok nanti ke depannya untuk si calon buah hati kita ini Dok? Ini sebelum bahas ke nutrisinya, kita bahas dulu generasi emas ya. Betul. Kayaknya ya kita ini kan yang generasi emas ini semakin kesini semakin didengungkan. Apalagi pemerintah itu terkait dengan ulang tahun kita nih, kemerdekaan yang 100 tahun. Jadi harapannya itu Indonesia generasi emas di tahun 2045. Apa itu generasi emas? Generasi yang cerdas, sehat, berdaya saing tinggi gitu ya. Intinya kita bisa berperan di tingkat internasional harapannya. Nah, ibarat menanam pohon yang nantinya itu kita ingin panen pohon itu berbuah lebat, daunnya rindang, besar gitu. Kan sejak dini, sejak awal itu sudah kita siapkan. Kita pilih benihnya yang bagus, kita pilih tanahnya, kita pupuk. Lah itulah fungsi nutrisi ibaratnya seperti itu. Kita kepingin generasi kita besok itu kita panen gitu ya. Nah, mumpung masih belum, ini kita siapkan dulu sebelum hamil, bahkan si ibu atau si calon ibu ini dipersiapkan dulu kira-kira nanti kalau hamil sudah tahu belum apa yang harus dikonsumsi, bagaimana menghadapi kehamilan dan nantinya persiapan persalinan. Salah satunya juga terkait dengan nutrisi, apa saja yang harus dikonsumsi supaya nanti salah satu ikhtiar ya kita peran nutrisi ini supaya nanti tumbuh kembang bayinya atau janin yang masih dikandungnya bisa optimal, nanti bayinya bisa lahirnya tidak kurus, tidak berat badan lahirnya terlalu rendah misalnya, sehingga nanti
Tinggal kalau sudah lahir, ke depannya dipupuk, itu tadi sama dipupuk supaya cerdas, supaya sehat, tumbuh kembangnya bagus, dan juga solehnya itu juga penting, itu ternyata soleh. Baik dokter, saya jadi ingat yang tentang kalimat digadang-gadangkan adalah kita harus memperhatikan nutrisi selama 1000 hari pertama. 1000 HPK. Nah itu kenapa sih dok? 1000 HPK dihitung sejak ketika si janin masih dalam kandungan ibunya. Sejak jadi pertama kandungan? kali ya adanya makhluk hidup lah ibaratnya gitu. Ya itu juga perlu nutrisi. Namanya juga janin di dalam kandungan ibu, berarti yang tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab yang melalui makanan itu melalui ibunya. Makanya kita titipkan oleh si ibu ini tidak hanya makan untuk ibunya saja, tetapi juga makan untuk bayi yang janin yang dikandungnya. Baik ya, berarti memang nutrisi benar-benar harus diperhatikan sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan, kalau 1000 hari berarti sampai nanti menyempurnakan 2 tahun, bahkan sekarang agak mundur lagi sampai 5000 atau sampai 5 tahun sebagai balita. Jadi kita memang fokus ini, apalagi kemarin kan stunting. Iya, betul. Berarti memang pemerintah tuh, wah ini harus digalakkan gitu dan dokter kita harus ikut berperan serta. Nggak hanya bagian gizi aja, iya, juga betul. semuanya. Memang promosi kesehatannya harus tambah kuat nih dokter ya. Baik. Iya, baik dokter. Kembali lagi ke superfood nih dok. Nah, apakah semua ibu hamil tuh perlu mengkonsumsi superfood ini? Dan bagaimana kalau misalkan, ya mohon maaf nih dokter, budgetnya terbatas nih dok, pengennya makanan sehat tapi yang terjangkau tuh yang kayak gimana nih dok? Nah, berarti kan kita satu, kalau ibu hamil itu harus tercukupi kebutuhan gizinya. Baik. Pada ibu hamil, kebutuhan gizi itu lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Baik. Nanti kalau ibu menyusui atau sudah melahirkan, itu lebih tinggi lagi kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian nutrisi yang dibutuhkan yang lebih tinggi, itu bisa disupport dengan makanan kita sehari-hari, dengan diet gizi yang seimbang. Terkait dengan superfood, sebetulnya kita itu, makanan kita sehari-hari kan memang ada manfaatnya bagi kesehatan, cuman memang semakin ke sini kita lebih fokus apa saja sih yang dimaksud superfood itu. Jadi beberapa itu yang menyebutkan, khususnya untuk ibu hamil, superfood itu ada yang menyebutkan sebagai contohnya adalah sumber protein hewani. Jadi seperti daging, termasuk telur. Kemudian yang kaya akan disebut seperti kan tadi bermanfaat bagi kesehatan karena dia tadi mengandung bioaktif tertentu, entah itu nanti sebagai antioksidan, karena dia banyak mengandung mineral, vitamin atau protein, asam aminonya lengkap, mengandung lemak sehat yang sebenarnya kita butuhkan juga, sehingga itu yang nanti kita makan sehari-hari, mulai dari tadi misalnya sumber protein hewaninya telur, kemudian ikan, kemudian daging merah, itu juga dikhususkan misalnya untuk mencegah ibu hamil supaya tidak terjadi anemia defisiensi zat besi. Kemudian sumber kalori yang lain terutama adalah zat gizi makro. Kan zat gizi ada dua, makro sama mikro. Yang makro itu yang karbo, protein, lemak. Yang sumber karbo biasanya kita dari nasi. Ada yang bilang superfoodnya setara dengan karbo apa? Ubi jalar lah disebutnya. Nah, misalnya tuh kan misalnya, atau sebenarnya beras merah juga bisa karena dia seratnya lebih tinggi, misalnya seperti itu. Jadi sehari-hari juga. Kemudian protein tadi sudah kita singgung, sayur dan buah ini terutama. Sayur yang terutama yang berwarna hijau, berwarna-warni karena mengandung yang beta karotin, asam folat yang dibutuhkan untuk mencegah kelainan kognitif. Pernah dengar yang spina bifida? Ya, pernah ada neural tube defect lah, itu yang karena defisiensi folat sehingga nggak bisa menyambung lah. Ini juga yang kita edukasikan ke ibu-ibu hamil supaya menaikkan asupan yang itu tadi yang kita bilang sekarang sebetulnya sebagai superfood yang sebetulnya kita juga sudah mengkonsumsi sehari-hari. Jadi sebetulnya nggak ada alasan wah budget saya terbatas nih. Kecuali kalau kita baca literatur yang superfoodnya menyebutkan misalnya ikan salmon, ikan kod itu memang disebutkan sebagai superfood juga beberapa. Kalau kacang-kacangan mereka menyebutkan sebagai almond gitu, terus yang walnut. Nah kita kan juga punya kedelai misalnya, kita punya tempe itu juga superfood sebetulnya. Jadi yang mempunyai kelebihan dibanding makanan. Yogurt kita juga punya, ya itu juga bisa disiasati. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan makanan lokal dan tergantung musimnya. Kalau buah-buahan mereka menyebutkan sebagai macam-macam buah beri, stroberi. Kita punya stroberi, tapi yang beri-beri yang lain kan jarang dan harganya relatif lebih mahal buah-buah impor. Tapi buah-buah di kita di lokal juga banyak, apalagi kalau pas musim, wah itu murah-murahnya kan, yang bisa kita manfaatkan. Betul dokter, apalagi ini lagi musim rambutan nih dok. Iya. Tapi kalau durian ibu hamil gimana dok? Boleh sebetulnya, boleh, dok. Tapi pada ibu hamil tertentu yang misalnya berisiko tekanan darah tinggi, berisiko kencing manis atau dengan obesitas, karena
buah durian itu mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga khawatirnya kalau apalagi yang doyan durian, nggak cukup tuh makan satu, itu bisa lebih banyak. Khawatirnya terlalu berlebihan sehingga nanti bisa yang dikhawatirkan tadi tambah tinggi, naik melonjak gula darahnya, sehingga jadi diabetes, sehingga bahaya yang lain-lain begitu kira-kira. Baik dokter. Nah tadi dokter ada menyebutkan salah satu sumber superfood ini protein nih dokter ya. Nah sebenarnya prosentasi kebutuhan protein bagi ibu hamil dengan ibu biasa itu berapa persen sih dok kenaikan atau perbedaannya nih dok? Kalau persentase berarti kita bicara proporsi. Tapi kalau proporsi dibandingkan kita makan keseluruhan dalam satu hari, proporsi kebutuhan ibu untuk protein ini sekitar 15-20%. Tetapi pada ibu hamil dibandingkan tidak hamil, karena proporsinya relatif sama sebetulnya, tapi secara jumlahnya, gram-gramannya itu porsinya lebih banyak daripada ibu yang tidak hamil untuk ibu hamil ini. Baik dokter. Berarti memang harus tadinya satu potong bisa 2 potong ya dok? Betul. Jadi memang disarankan menambah porsi makan, terus ketika menambah selingan-selingan makanannya dengan makanan yang lebih bergizi. Gitu. Baik dokter. Tapi penambahan porsi makan ini kan berarti isi piring itu harus lengkap ya dokter. Maksudnya dari protein ya sayuran ya buah ada gitu ya dokter ya. Gitu. Baik. Karena kan kebanyakan orang-orang udah cukup ayam aja atau mungkin nggak suka yang sayuran jadi keringan aja. Atau asap kenyang aja yang penting saya masuk, yang penting saya makan gitu juga. Ternyata memang harus dipaksa ya dokter ya. Maksudnya harus dimotivasi gitu. Kan itu secara nggak langsung memaksa diri sendiri ya dokter. Baik dokter. Anak lah. Nah betul. Nah tadi kita juga sudah bahas sedikit tentang superfood, salah satunya protein dan lain-lain. Nah sekarang cara memilih superfood yang berkualitas, apakah ada kriteria nih dok? Kalau misalkan kita mau beli di pasar atau di supermarket? Kalau di pasar berarti kan yang fresh ya. Intinya entah di mana belinya deh. Yang penting itu kalau produknya naturally, artinya yang alami, berarti yang segar. Cara pilih ikan, ibu-ibu rumah tangga pasti sudah lebih pintar. Yang nggak bau, yang kulitnya tegang, yang matanya cerah dan sebagainya gitu kira-kira, yang tidak busuk. Termasuk sayur, buah, intinya yang segar, yang tidak rusak. Cuman yang kalau yang produk jadi, di pasar juga banyak produk jadi atau di supermarket, ini kita benar-benar harus melihat label makanannya. Kalau biasanya disarankan satu kita lihat kehalalannya dulu tapi di Indonesia alhamdulillah halal, kecuali kalau tinggal di luar negeri harus benar-benar atau ngecek. Kemudian expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya ini kira-kira sudah 1 bulan lagi saya harus habis atau itu yang dipertimbangkan. Selain harganya, kemasannya apakah berlubang ataukah nanti kita membawanya rentan jatuh atau rentan pecah dan sebagainya, sudah peok dan sebagainya, itu juga dipertimbangkan, termasuk kandungan zat gizi yang ada di dalamnya. Kalau untuk ibu hamil dan rata-rata ibu pada umumnya, sebenarnya tidak hanya ibu pada umumnya, kita manusia atau orang yang pada umumnya ini disarankan kalau makanan yang berkemasan itu terutama adalah waspada kandungan natriumnya, karena itu salah satu pengawet. Kan kalau udah kemasan kita pengennya lebih awet kan produsennya, sehingga menambahkan garam. Garam ini cluenya biasanya kalau lihat persentasenya dalam satu takaran saji, mending milih yang sedikit aja, kurang dari 5% misalnya. Kemudian kita lihat kandungan yang lain-lainnya selain kandungan protein, lemak yang dibatasi kayak lemak trans, lemak jenuh, terus tambahan gula itu juga yang perlu diwaspadai. Yang bagus-bagus misalnya yang serat lebih tinggi lebih bagus, protein yang asam amino, tapi biasanya hanya disebut protein gitu aja. Itu kalau tergantung kebutuhan lebih tinggi juga lebih bagus gitu. Yang tambahan gulanya lebih sedikit lebih bagus, kalium yang lebih banyak lebih bagus, itu beberapa contohnya. Jadi ibu yang cerdas lah ibaratnya kayak gitu. Oke dokter, berarti memang harus selektif dalam pemilihan makanan ya dokter ya, mau dimanapun belanjanya ya. Cuman kadang-kadang sekarang lagi musim nih dok, ayam udah di frozen gitu ya, kemudian ada yang filet-filet seperti itu. Sebenarnya ada baiknya nggak sih dok, atau mungkin mengkonsumsi frozenan tersebut gitu kan? Apakah tetap kita harus membeli dari yang fresh bener-bener yang belum dipotong? Kalau di pasar kan belum nih dok, masih fresh seperti itu, atau boleh kita beli yang sudah dalam bentuk kemasan?
Kalau disuruh milih lebih baik memang yang fresh. Tapi kadang karena keterbatasan, apalagi ibu baru 1 minggu, kalau tahu yang fresh nggak bisa dimasak hari itu, karena nggak bisa tiap hari belanja misalnya, kan tetap disimpan di frozen. Betul. Sama aja kalau kita misalnya beli yang frozen. Beda sama yang itu suatu makanan yang sudah diproses, kayak sosis, kornet, gitu kan memang sudah diolah dan diproses, istilahnya ultra proses malah. Nah, yang itu yang sebaiknya memang harus lebih jarang-jarang atau dibatasi aja, atau bila ada yang lain mending tidak makan yang itu. Baik, berarti memang lebih baik mengkonsumsi real food gitu, bukan frozen food yang sudah diolah gitu ya dokter ya, proses food gitu ya. Oke, nah ini kalau misalkan kita ngomong tadi sudah superfood ya dok, apakah superfood lokal murah dan mudah didapat, tetapi kaya nutrisi untuk ibu hamil tadi sudah kita bahas juga ya dokter ya. Nah sekarang nih dok, ibu hamil di trimester awal itu kan masih mual-mualnya nih dok, ada nggak sih dok sebenarnya tips buat mengkonsumsi superfood yang tetap aman dan nyaman bagi para bumil ini dok? Secara umum memang pada ibu hamil akan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang tentunya bisa saja berbeda dengan ketika sebelum hamil. Salah satunya tadi disebutkan mual-mual di trimester awal. Nanti trimester berikutnya akan ada keluhan, ya intinya siap-siap aja, entah itu rasa terbakar, entah itu sulit buang air besar lah. Untuk yang mual-mual ini yang bisa kita sarankan, kadang lebih baik ibu itu kalau pas mual memang ditahan dulu, nggak makan, karena kalau makan sedikit bisa tambah mual atau malah bahkan muntah, yang itu tidak kita harapkan. Sehingga lebih disarankan kalau makan, pas makan apa yang diinginkan gitu. Misalnya favoritnya apa, soto, oke, ketika pas pingin makan soto ya silakan makan yang lebih banyak gitu misalnya. Jadi kadang makanan-makanan favorit lebih diprioritaskan atau lebih disarankan untuk dikonsumsi. Kemudian memilih makanan-makanan yang tidak membuat tambah mual, biasanya yang terlalu berlemak atau biasanya yang pedas-pedas atau spicy gitu ya, itu juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman sehingga mual. Kemudian posisi ternyata juga menentukan, kalau supaya nggak mual dari makannya disarankan lebih tegak, duduk tegak, kemudian nggak sambil bersandar atau tiduran, kemudian kalau mau aktivitas nunggu dulu beberapa saat baru olahraga, misalnya kalau ibu hamil kan juga disarankan olahraga. Kemudian juga nggak langsung tidur, itu beberapa. Terus makan jangan langsung banyak, sedikit-sedikit semampunya. Kalau sudah terasa penuh enak ya sudah berhenti dulu, nanti 2 jam atau bahkan 1 jam kalau bisa dikonsumsi lagi. Terus sering kalau mau bepergian sering bawa snack-snack, kan ini nyicil tadi, tadi pagi belum sempat sarapan saking mualnya, nanti ini padahal mau pergi ya sudah kita bawa bekal sedikit-sedikit gitu kira-kira. Yang bisa banyak tips sebenarnya, termasuk apa bawa yang kering-kering supaya nggak terlalu bikin mual, termasuk ada beberapa juga yang menyarankan bahkan mengkonsumsi minuman yang berkarbonasi supaya lebih lega, bisa sendawa dan lega. Tapi ini juga sebagian tidak setuju karena nggak sehat gitu kan, nah itu juga dikhawatirkan gitu. Baik dokter, baik. Berarti memang kalau bumil ya harus banyak tepaknya ya dok. Tapi tepak yang kecil-kecil ya dokter ya, palingnya snackingnya harus lebih diseringkan gitu ya, dan daripada satu waktu tapi nanti keluar semua. Nah sayang kan? Sayang kali ya, baik dokter. Nah sekarang kalau misalkan ibu hamil kan memang sebuah makanan ya dianjurkan ya baik dokter ya, tapi kira-kira ada nggak sih dok makanan yang perlu dihindari saat hamil meskipun dianggap baik, terus kemudian apakah ada resiko kalau misalkan makan berlebihan gitu dok? Kalau makan yang dianggap baik tapi beresiko juga kalau berlebihan itu ya tadi contohnya kayak buah-buahan yang dan sebetulnya kalau itu nggak bisa dikebiah-uyah ya, nggak semua, tapi beberapa yang misalnya kayak kopi kalau terlalu berlebihan, kan ada beberapa orang itu yang suka minum kopi meskipun hamil juga dia kebiasaan lamanya diteruskan. Nah ini yang tidak terlalu dianjurkan, tapi tetap boleh minum kopi itu paling ya 1,5 cup atau 1,5 gelas dalam 1 hari. Jadi kandungan kafein kan juga nggak hanya di kopi sebenarnya, kafeinnya bukan kopinya sebenarnya, kafeinnya yang bisa di tadi minuman berkarbonasi, di teh dan sebagainya. Apa yang lain ya semua yang berlebihan nggak disarankan lah, sesuai dengan porsinya. Baik dokter, baik. Apalagi durian tadi ya dokter ya. Sebelondongan nggak boleh ya dokter. Baik dokter. Nah sekarang bagaimana sih dok pandangan dokter nih dok tentang tren suplemen kehamilan? Apakah bisa menggantikan perannya superfood? Oh iya, suplemen kehamilan memang ini beberapa ibu hamil disarankan tetap mengkonsumsi suplemen karena kita tim medis ini mempertimbangkan kalau kita hanya berharap dari makanan yang dikonsumsi saja, khawatirnya tidak cukup karena kan kebutuhannya tadi kita sudah bahas kebutuhannya naik.
padahal makanannya ya tadi ada mual, nggak bisa terpenuhi semua, sehingga kita pertimbangkan untuk memberikan suplementasi. Tapi suplementasi namanya juga suplemen, itu hanya sifatnya menambahkan, bukan menggantikan. Apalagi sekarang suplemen itu nggak hanya mineral, vitamin, tapi juga ada suplemen-suplemen dalam bentuk protein yang produk jadi begitu, itu yang tidak dianjurkan. Kecuali kadang suplemen makanan, misalnya berupa yang kita istilahkan kalau di jurnal-jurnal itu sebagai oral nutrition supplement. Orang awam menyebutkan sebagai diet cair atau susu formula gitu ya. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan kita berikan kalau itu menggantikan makanan bisa, karena dia komplit mengandung makanan tapi dalam bentuk cair. Suplementasinya suplementasi makanan memang. Baik dokter, sebagai tambahan gitu ya. Karena nggak mungkin juga kita sebagai tenaga kesehatan memonitoring apa yang dimakan. Ngakunya makan sayur ya dok. Ketemunya mereka paling cuma 4-6 kali. Iya betul dokter. Jadi untuk jaganin nih dokter ya. Baik dokter. Nah sekarang kita udah ngomongin berbagai macam dengan superfood ibu hamil ini, kira-kira nih dok, ada nggak sih dok mitos-mitos tentang makanan ibu hamil yang sekiranya perlu diluruskan? Misal katanya makan nanas bisa menyebabkan keguguran. Katanya mitos ya sahabat Risa. Keguguran katanya keguguran, itu juga mitos. Minum susu kedelai anaknya jadi putih, itu juga mitos. Nah, itu kebanyakan mitosnya kali ya. Tapi yang kafein nggak minum kopi nggak boleh itu juga enggak. Berarti itu fakta. Kalau minum kopi masih boleh. Gitu. Masih boleh. Tapi ya dibatasi. Iya baik dokter. Berarti memang apapun yang dikonsumsi ya boleh, asal boleh, ya terjaga porsinya ya dokter ya. Baik. Nah ini dok, kira-kira udah mau di penghujung acara nih dok. Pesan-pesan dokter yang untuk sahabat Risa, calon ibu hamil atau mungkin yang sedang mengandung saat ini, apa ini dok? Silahkan dokter Meli. Baik, kepada para calon ibu hamil dan sedang hamil yang sedang mempersiapkan kehamilannya, kita sudah membahas tadi terkait dengan superfood, terkait dengan nutrisi. Tapi kalau ditanya pesan khususnya, kita kalau membahas kebutuhan ibu hamil, nggak hanya nutrisi fisik aja sih sebetulnya. Nutrisi yang non fisik itu kan juga penting banget, bahkan itu dapat mempengaruhi nutrisi fisiknya. Kalau ibu kesehatan jiwanya tidak sehat, ntar nafsu makannya turun, makan apapun nanti enggak, itu juga sangat mempengaruhi, sehingga lebih disarankan support system yang bagus, kemudian meningkatkan apa ya, kalau di kita kan ibadahnya, ngajinya, tilawahnya, sholatnya, itu juga apalagi ini kita nanti di persalinannya ini supaya berjalan lancar, anak jadi soleh-soleh, ya intinya semua aspek lah kita siapkan untuk anak-anak kita. Generasi emas kan? Generasi emas, bukan platinum lagi. Luar biasa sahabat Risa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Mini Dian ya, banyak sekali pesan-pesan luar biasa yang sudah disampaikan beliau, bahwasanya superfood ini bisa di mana saja kita dapatkan ya, terutama disarankan untuk bisa mengkonsumsi sumber makanan yang fresh tadi ya dokter ya, kemudian diolah sendiri ya lebih baik, kemudian karena ibu hamil nih porsinya lebih banyak daripada yang tidak hamil, sehingga bisa mengkalikan 2 porsinya ya dokter ya, seperti itu. Tetapi harus seimbang isi piringnya, jadi ada proteinnya, ada sayurnya, ada buah-buahannya, ada karbonnya, jadi lengkap. Dan tentu saja tetap konsultasikan kehamilan Anda kepada dokter ya, semoga agar nanti kehamilannya tetap terjaga, kondisi ibu dan calon bayinya, sehingga nanti akan menjadi generasi emas ya, tidak hanya betulan tapi benar-benar menjadi generasi emas, karena memang generasi emas ini harus kita persiapkan sejak dari dalam kandungan, seperti itu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Mini Dian. Terima kasih dokter, sharing-sharingnya luar biasa, semoga bermanfaat dan selalu sehat ya dokter ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Risa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.